persilahkan pada pemateri berikutnya kepada Bapak Sultan Hari Haji. Monggo, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Mentor, Ibu Rismaro SPDSD. Yang terhormat teman-teman Bapak Ibu Guru Angkatan 1 Tilok SMP Negeri 1 Petalkan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Nanti untuk pertama hari ini saya ingin mencoba untuk memaparkan hasil orientasi kerja P3K di SD Negeri 4 Temuireng yang sudah terlaksana kemarin selama 3 hari secara Zoom dan 4 harinya di sekolah masing-masing. Ya, langsung saja. Ini untuk visi dan misi SD Negeri 4 Temuireng. Ini kebetulan saya mengajar di SMP SD Negeri 4 Temuireng ini belum 1 tahun gitu. Jadi untuk rencana nanti insya Allah nanti bisa dipaparkan. Untuk visi dan misinya, yang pertama visinya untuk beriman, bertakwa, berilmu, berkepribadian dan berwawasan luas. Dalam hal ini untuk menunjang visi SD Negeri 4 Temuireng ini, yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang kedua meningkatkan kecerdasan, yang ketiga memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang keempat memiliki budi pekerti luhur, yang kelima cinta tanah air, bangsa dan negara. Untuk visi dan misinya. Kemudian saya langsung menuju ke rencana hasil kerjanya. Dalam hal ini untuk tahun pertama sesuai dengan kemarin yang sudah dipaparkan, untuk memaparkannya langsung ke bab 4 sesuai program kerjanya. Yang pertama untuk kegiatan 1 yang sudah Bapak Ibu lakukan mungkin sama ya, menyusun program pembelajaran. Untuk tahapannya yang pertama menyusun silabus, menyusun program tahunan, menyusun program semester, membuat RPP dan memiliki bahan ajar. Memiliki bahan ajar dalam hal ini buku paket dan LKS yang sudah tersedia di sekolah masing-masing. Yang untuk tahapan kegiatan, tak lupa hasil kegiatan dari tahapan tadi berupa menyusun silabus dan sampai memiliki bahan ajar. Ini untuk hasil kegiatan yang pertama, membuat pembelajaran lebih sistematis. Terus yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan penyampaian materi, mengatur pola pembelajaran sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam pembelajaran untuk hasil output kegiatan dan tahapan tadi. Terus dari tahapan kegiatan menyusun program ini masuk ke penerapan nilai-nilai berakhlak kolaboratif. Itu ada 7. Saya ambil ini menyesuaikan dengan apa yang sesuai dengan tahapan kegiatan. Saya ambil untuk penilaian berakhlaknya bersifat kolaboratif. Saya melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan sikap terbuka untuk menerima berbagai saran masukan untuk bisa lebih baik lagi. Itu untuk tahapan kegiatan yang pertama. Terus untuk kegiatan yang kedua, ini melaksanakan pembelajaran. Tahapan yang pertama membuat daftar kelas dan absensi. Yang kedua membuat jurnal mengajar. Yang ketiga melakukan pembelajaran serta bimbingan dan pengarahan bakat olahraga peserta didik di SD Negeri 4 Temuireng. Kaitannya dengan saya sendiri sebagai guru PJOK. Berikutnya untuk output dan hasil kegiatan serta tahapannya untuk mendukung
pelaksanaan pembelajaran tadi, yang pertama, jurnal mengajar berfungsi sebagai rekaman kegiatan belajar siswa. Yang kedua, menganalisis jenis hambatan pembelajaran dan juga kemajuan proses pembelajaran. Yang ketiga, berkaitan dengan bimbingan dan pengarahan bakat olahraga. Di sini pencarian bakat ini saya lakukan ketika proses belajar mengajar sebagai tugas pokok saya. Saya memilih anak yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dalam satu kelasnya dengan dasar ketika kegiatan belajar mengajar, khususnya praktek. Dengan proses ini, potensi di bidang olahraga bisa lebih kelihatan dan mudah dikembangkan. Dari pelaksanaan pembelajaran ini, penerapan nilai-nilai berakhlak, akuntabilitas, dan adaptif. Ya, untuk saya ambil akuntabilitas dan adaptif untuk yang pelaksanaan ini. Berikutnya untuk kegiatan yang ketiga, ini melaksanakan penilaian. Nah, untuk tahapan berikutnya untuk pelaksanaan penilaian ada melaksanakan penilaian hasil belajar, afektif, psikomotor, dan kognitif. Pelaksanaan analisis hasil penilaian, membuat tahap-tahap kurikulum. Untuk outputnya, ini ada untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, mengetahui kemajuan belajar siswa baik sebagai individu maupun anggota kelompok atau kelas. Untuk kegiatan yang ketiga, melaksanakan penilaian. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya ambil untuk akuntabel, kaitannya dengan pelaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi dengan pengambilan nilai sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk kegiatan yang keempat, melaksanakan tugas tambahan yang berupa ekstrakurikuler, melaksanakan kegiatan pramuka, mengikuti kegiatan KKG PJOK, dan melaksanakan pengembangan diri seperti diklat, pelatihan, seminar baik secara luring maupun daring. Untuk hasil outputnya, ini sebagai tempat peserta didik dalam menyalurkan potensi. Yang kedua ini dan keempat. Ini untuk nilai berakhlaknya saya ambil kolaboratif dan adaptif untuk menunjang kegiatan melaksanakan tugas tambahan yang tadi. Nah, yang terakhir ini untuk kegiatan 5, menyiapkan administrasi. Ini yang terakhir, yang pertama buku inventaris peralatan olahraga. Yang kedua buku supervisi dan pembinaan. Untuk output hasil kegiatannya, inventaris dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan menciptakan terbit administrasi sarana prasarana olahraga di SD Negeri 4 Penuhiran. Untuk buku supervisi ini bertujuan untuk mengevaluasi terhadap penurunan dan peningkatan yang dicapai guru, dalam hal ini guru PJOK saya sendiri di SD Negeri 4 Penuhiran, dalam melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya saya ambil akuntabel karena sesuai dengan tahapan yang kelima, menyiapkan administrasi, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Untuk saran dan masukannya, monggo kepada koordinator. Secara keseluruhan laporan yang Bapak sampaikan itu sudah bagus, sudah menyeluruh ya. Terutama memang dalam proses pembelajaran itu kalau sudah ada perencanaan ini akan lebih mempermudah untuk melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai evaluasi yang kita ya sudah cukup bagus. Terima kasih untuk teman-teman saran dan masukannya. Ya, saya sedikit bertanya. Sebelumnya terima kasih akan bertanya tentang kendala-kendala apa saja sih yang ditemukan ketika
jenengan atau sebagai guru olahraga yang biasanya ditemukan ketika mengajar di luar kelas atau di lapangan. Karena saya sendiri itu guru kelas, jadi kebanyakan mengajar di dalam kelas. Jadi apa kendala yang dengan ajarkan, tapi kendala untuk anak ketika mengajar di luar kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Haji. Untuk kendala yang sering terjadi, terutama di SD Negeri 4 Temireng itu kadang satu anak-anaknya lupa bawa kaos. itu yang hal yang sering terjadi sekali. Terus pada saat di luar atau jalan-jalan itu walaupun sudah dibilangin ya apa, masih banyak yang melepas sepatu. Padahal itu sangat berbahaya sekali. Karena kalau di luar kan kita nggak tahu, mungkin ada paku, ada paku yang tajam. Tapi anak-anak kadang suka ngeyel, padahal sudah dibilangin sedemikian rupa seperti itu. Untuk kendala dan alat, insya Allah sudah lengkap di SD Negeri 4 Temireng. Jadi insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. 11. Terima kasih saran dan masukannya pada Ibu Mentor dan teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.